Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Setelah di video sebelumnya membahas mengenai aplikasi dari fungsi nonlinier pada fungsi penerimaan disertai contoh soal dan pembahasan, di video ini akan dibahas aplikasi atau penerapan dan fungsi nonlinier pada analisis keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Tingkat produksi yang mencerminkan keadaan rugi, keadaan untung, serta keadaan pulang pokok atau break-even point secara grafik dapat ditunjukkan pada kurva berikut. Berikut adalah koordinat Cartesius di mana sumbu X adalah tingkat produksi yang dinotasikan dengan Q dan sumbu Y adalah mewakili biaya disimbolkan C dan penerimaan disimbolkan R. Pada koordinat tersebut terdapat dua kurva, yaitu kurva penerimaan total yang disimbolkan dengan R yang berwarna biru dan kurva biaya total yang disimbolkan dengan C yang berwarna merah. Untuk area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi. Sebab pada kondisi ini penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total atau R lebih kecil dari C. Pada ilustrasi grafik terlihat bahwa kurva R posisinya berada di bawah kurva C, yang artinya penerimaan lebih kecil dari pengeluaran. Pada kondisi ini perusahaan mengalami kerugian. Kemudian untuk area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung. Sebab penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total. R lebih besar dari C. Pada ilustrasi grafik terlihat bahwa daerah yang dibatasi oleh kurva R dan C merupakan daerah yang menghasilkan keuntungan. Karena pada area tersebut letak kurva R berada di atas kurva C, yang artinya penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Pada Q3 ini terdapat titik puncak. Titik puncak ini mencerminkan penerimaan total maksimum. Untuk mencari titik maksimumnya, gunakan formula titik ekstrim. Titik ekstrim ini adalah pasangan orde, yaitu X dan Y. Berarti pada koordinat ini adalah pasangan Q dan R. Rumus titik ekstrim sudah dibahas di video-video sebelumnya. Besar kecilnya keuntungan atau profit dilambangkan dengan V, dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Secara grafik, keuntungan terbesar ditunjukkan oleh Q2, di mana jarak antara kurva R dan kurva C adalah jarak positif terlebarnya. Jadi semakin lebar jarak positif, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Kondisi ini terjadi pada posisi lereng atau slope dari kedua kurva itu sama besar, dan ini mencerminkan keuntungan terbesar atau maksimum. Kondisi keuntungan maksimum tidak selalu terjadi pada saat R maksimum atau C minimum, tetapi ditunjukkan oleh selisih positif yang terbesar. Sedangkan tingkat produksi pada titik Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok atau BEP. Sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran, R sama dengan C, atau profitnya 0, V sama dengan 0. Pada kondisi ini, perusahaan tidak memperoleh keuntungan, tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, kondisi ini diilustrasikan dengan adanya perpotongan antara kurva C dan kurva R, yaitu pada titik TPP, yang merupakan titik pulang pokoknya, yang ini dan yang ini. Analisis pulang pokok atau break-even point, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Untuk mengetahui tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan, kerugian atau keadaan pulang pokok, dapat menggunakan rumus berikut. V sama dengan R dikurangi C. Jika V bernilai positif atau R lebih besar dari C, berarti memperoleh keuntungan. Jika V bernilai negatif atau R lebih kecil dari C, berarti menderita kerugian. Dan jika V sama dengan 0 atau R sama dengan C, berarti berada pada posisi pulang pokok. Selanjutnya kita bahas contoh soal berikut ini. Penerimaan total yang diperoleh PT Prima Jaya ditunjukkan oleh fungsi R sama dengan negatif 0,1 Q kuadrat ditambah 300 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkannya C sama dengan 0,3 Q kuadrat dikurangi 720 Q ditambah 600.000. Hitunglah
A. Tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum. B. Tingkat produksi yang menunjukkan biaya total minimum. C. Manakah yang lebih baik bagi perusahaan untuk berproduksi menguntungkan? Berproduksi pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total minimum. D. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok? Pembahasan. Kita identifikasi soal. Diketahui fungsi R sama dengan min 0,1 Q kuadrat ditambah 300 Q. Sedangkan fungsi biaya C sama dengan 0,3 Q kuadrat dikurangi 720 Q ditambah 600.000. Pembahasan soal A. Berapa tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum? Berarti mencari nilai Q pada saat R maksimum. Nilai R maksimum bisa diperoleh dengan menggunakan rumus titik ekstrim. Karena yang ditanyakan adalah titik Q atau sumbu X, maka rumus yang digunakan hanya untuk mencari titik X saja, yaitu min B per 2A. Fungsi yang digunakan adalah fungsi R. R sama dengan min 0,1 Q kuadrat ditambah 300 Q. Kurva ini berbentuk parabola karena hanya terdapat satu variabel yang berpangkat 2. Karena nilai A lebih kecil dari 0, maka kurva tersebut terbuka ke bawah, sehingga memiliki titik ekstrim maksimum. Dari fungsi ini diketahui A sama dengan min 0,1 dan B-nya adalah 300. Selanjutnya nilai ini kita substitusikan ke rumus Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 300 dibagi 2 dikali min 0,1 sama dengan min 300 dibagi min 0,2 sama dengan 1500. Jadi penerimaan total maksimum terjadi pada saat memproduksi sebanyak 1500 unit. Soal B. Berapa tingkat produksi yang menunjukkan biaya total minimum? Berarti mencari nilai Q pada saat C minimum. Rumus yang digunakan sama, yaitu min B per 2A, tapi digunakan untuk fungsi biaya, yaitu C sama dengan 0,3 Q kuadrat dikurangi 720 Q ditambah 600.000. Kurva ini berbentuk parabola karena hanya terdapat satu variabel yang berpangkat 2, yang ini. Karena nilai A-nya lebih besar dari 0, maka kurva tersebut terbuka ke atas, sehingga memiliki titik ekstrim minimum. Rumusnya tetap sama. Dari fungsi ini diketahui A 0,3, B-nya adalah minus 720 dan C 600.000. Selanjutnya nilai ini kita substitusikan ke rumus Q sama dengan min B per 2A sama dengan min dalam kurung minus 720 dibagi 2 dikali 0,3 sama dengan 720 dibagi 0,6 sama dengan 1200. Jadi biaya total minimum terjadi pada saat memproduksi sebanyak 1200 unit. Soal C. Manakah yang lebih baik bagi perusahaan? Berproduksi menguntungkan. Berproduksi pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total minimum. Berarti kita akan mencari nilai V, di mana rumus V sama dengan R dikurangi C. Kita substitusikan persamaan R dan C ke rumus V sama dengan R dikurangi C. Maka sama dengan min 0,1 Q kuadrat ditambah 300 Q dikurangi dalam kurung 0,3 Q kuadrat dikurangi 720 Q ditambah 600.000. Maka diperoleh V sama dengan min 0,4 Q kuadrat ditambah 1020 Q dikurangi 600.000. Nilai Q di titik ekstrim yang sudah kita ketahui untuk masing-masing fungsi. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan V sama dengan min 0,4 Q kuadrat ditambah 1020 Q dikurangi 600.000. Untuk Q sama dengan 1500, V sama dengan min 0,4 dikali 1500 kuadrat ditambah 1020 dikali 1500 dikurangi 600.000. Hasilnya adalah 30.000. Untuk Q sama dengan 1200, V sama dengan min 0,4 dikali 1200 kuadrat ditambah 1020 dikali 1200 dikurangi 600.000. Hasilnya adalah 30.000. Apabila diasumsikan ceteris paribus, maka kedua kondisi menghasilkan keuntungan yang sama. Namun pada saat mengambil keputusan mana yang lebih baik perlu diperhitungkan dengan kondisi lain seperti kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, serta efektivitas dan lain-lain. Dengan hanya memproduksi 1200 unit, keuntungan yang diperoleh sama dengan memproduksi 1500 unit. Soal D. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok?
Pulang pokok terjadi pada saat R sama dengan C atau pada saat V sama dengan 0. Kita substitusikan V sama dengan 0, kebersamaan V sama dengan min 0,4 Q kuadrat ditambah 1020 Q dikurangi 600.000. 0 sama dengan min 0,4 Q kuadrat ditambah 1020 Q dikurangi 600.000. Selanjutnya kita mencari nilai Q-nya dengan menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Diketahui A sama dengan min 0,4, B sama dengan 1020, dan C-nya adalah min 600.000. Lalu kita substitusikan masing-masing nilainya ke rumus ABC. Hasilnya adalah 920,5625 dibulatkan menjadi 921 dan 1629,4375 dibulatkan menjadi 1630. Jadi perusahaan akan berada di posisi pulang pokok pada saat tingkat produksinya sebesar 921 dan 1630 unit. Demikian pembahasan tentang materi penerimaan fungsi nonlinier pada analisis keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe dan like channel ini, serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.